Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Tita. Di sini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan kisi-kisi SKB berbasis CAT untuk semua formasi. Tapi sebelum itu saya mohon maaf kalau beberapa waktu kemarin saya off dan banyak rekan-rekan yang meminta untuk dibuatkan video tidak bisa saya buatkan karena baru menjalani ujian tengah semester di perkuliahan ilmu hukum saya. Oleh karena itu, jadi saya mohon maaf karena tidak bisa membagi waktu dan tidak bisa membuatkan video-video yang rekan-rekan minta. Untuk kisi-kisi SKB sendiri, oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah lulus SKD. Tetap berjuang, rekan-rekan belum final karena masih banyak banget yang harus rekan-rekan lakukan, yaitu tes CAT, tes kesehatan, tes wawancara, tes praktek kerja dan sebagainya. Jadi ini baru awal, jangan berpuas diri dulu. Kemudian yang belum berhasil tetap semangat, mungkin rezeki rekan-rekan di next kesempatan berikutnya. Jadi tetap optimis. Kalau mau lanjut mencoba, silahkan pelajari materi-materinya dari sekarang, banyak belajar lagi dan ketahui apa yang kurang kemarin, kemudian perbaiki di yang akan datang nanti. Oke, sekarang kita akan membahas terkait kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB, yaitu sesuai dengan surat nomor B/37-M.SM.01.00/2023 tanggal 22 November tahun 2023 terkait dengan perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang tahun dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2023. Untuk kisi-kisi sendiri, yang pertama adalah untuk formasi jaksa ahli pertama. Untuk pengetahuan umum, saya rasa rekan-rekan bisa melihat di sebelah saya ada sosiologi dan budaya dasar, kriminologi, filsafat hukum, argumentasi hukum, metode penelitian dan penulisan hukum, statistika dasar, dan kesehatan dasar. Rekan-rekan, saya rasa yang lulusan hukum pasti lebih menguasai ini dari saya, apalagi rekan-rekan yang sudah mengikuti profesi advokat atau advokasi. Kemudian untuk kemampuan khusus, saya rasa ini sering rekan-rekan geluti karena adalah materi-materi di perkuliahan rekan-rekan, mulai dari asas-asas hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, kemahiran litigasi, hukum perjanjian internasional, hukum dan HAM, hukum perdata, hukum waris perdata, hukum perjanjian, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, hukum tata negara, hukum adat, ilmu negara, pengantar ilmu hukum, hukum hak kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum otonomi daerah dan desa, hukum perusahaan, hukum agraria, hukum internasional, hukum dan masyarakat, hukum laut internasional, dan yang terakhir adalah etik dan tanggung jawab profesi. Jadi bagi kemarin rekan-rekan yang bertanya formasi jaksa itu ada untuk SKB berbasis CAT ada hitung-hitungannya tidak. Kalau melihat dari kisi-kisinya, ada hukum waris, ada hukum perjanjian, hukum perdata, itu kemungkinan ada. Kemudian kita lanjut ke materi untuk kisi-kisi pengelola penanganan perkara. Untuk pengelola penanganan perkara sendiri ada kemampuan umum, yaitu Pancasila, kewarganegaraan, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi,
seni dan budaya, olahraga, politik, agama, teknologi. Jadi rekan-rekan yang menjabat PPP walaupun pendidikannya dari SMA mungkin akan diminta untuk memiliki kemampuan terkait dengan hukum yang dasar-dasar. Mungkin rekan-rekan yang sama sekali bukan backgroundnya di dunia hukum bisa tanya-tanya ke teman atau pinjam-pinjam buku-buku semester awal ke teman-teman lain atau kakak-kakak angkatan lain terkait dengan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Itu biasanya di semester 1 kalau nggak di semester 2. Kemudian untuk kemampuan khusus adalah perundang-undangan tentang kejaksaan. Itu rekan-rekan bisa mempelajari terkait dengan perja-perja. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 atau sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Kemudian ada PP 53 yang tahun 2010 yang diganti PP 94 tahun 2020 kalau nggak 21. Kemudian untuk perja-perja standar operasional perkara antara lain adalah Perja nomor 13 tahun 2019 tentang pencabutan Perja nomor per strip 039-A-CA-09-2021 untuk perkara Pidum. Kemudian Perja nomor per strip 017-A-CA-07 tahun 2014 tentang perubahan atas Perja nomor per strip 039-A-CA-10-2010 terkait dengan SOP Pitsus. Kemudian Perja nomor 4 tahun 2019 terkait dengan SOP penanganan perkara di intelijen. Kemudian Perja nomor 7 tahun 2021 dan Perja nomor 1 tahun 2021 terkait dengan SOP penanganan perkara di pidana militer. Kemudian administrasi data ini mungkin materi di luar basic hukum, jadi rekan-rekan bisa mencari di rekan-rekan yang jurusannya di administrasi bisnis atau administrasi perkantoran. Biasanya ada materi terkait administrasi data. Kemudian operasi lunak dan pengolah data, kemungkinan akan ada soal-soal seperti soal Excel, soal rumus-rumus Excel dan sebagainya. Kemudian rumus-rumus atau langkah-langkah mengerjakan Word dan sebagainya. Rekan-rekan juga wajib mempelajari. Kemudian pengetahuan hukum acara pidana dan pengetahuan hukum acara perdata. Jadi hukum acara pidana itu bisa dibilang hukum untuk kejahatan yang dirasa merugikan masyarakat, merugikan negara. Sementara hukum perdata adalah merugikan perseorangan. Itu rekan-rekan bisa bertanya pada rekan-rekan yang kuliah hukum itu semester 1 juga, atau semester 2 juga kurang lebihnya. Kemudian untuk formasi penjaga tahanan itu kemampuan umum antara lain Pancasila, kemudian kewarganegaraan, kemudian pengantar ilmu hukum, kemudian pengantar hukum Indonesia, geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, seni dan budaya, olahraga, politik, agama, dan teknologi. Saya rasa untuk yang umum sama seperti yang pengelola penanganan perkara tadi ya. Kemudian untuk yang kemampuan khusus ada
perundang-undangan tentang kejaksaan, administrasi data, pengolahan sistem keamanan, pengelolaan maksud saya sistem keamanan, penyusunan laporan, pengetahuan umum terkait hukum acara pidana dan acara perdata. Saya rasa untuk rata-rata kisi-kisinya sama dengan yang kisi-kisi di pengelolaan perkara tadi, cuman mungkin ada tambahan terkait dengan pengamanan tadi ya. Untuk pengamanan sendiri itu rekan-rekan bisa bisa melihat di Perja kalau tidak salah tahun 2013. Cuman untuk nomornya saya agak lupa, coba nanti saya cek, kalau ada saya lampirkan di atas. Kemudian yang formasi terakhir adalah formasi barang bukti. Untuk formasi barang bukti sendiri, kemampuan umum antara lain adalah peraturan perundang-undangan nasional, fungsi pengolahan barang bukti, uraian tugas, sistem informasi, manajemen, administrasi data, dan operasi perangkat lunak dan pengolahan data. Jadi yang diberatkan untuk petugas barang bukti sendiri sebenarnya adalah penguasaan terkait dengan ilmu ilmu komunikasi dan informatika, yaitu penguasaan terkait dengan penyimpanan seperti di Google Drive, kemudian rumus-rumus penyelesaian rumus-rumus seperti di Excel dan sebagainya. Kemudian peraturan-peraturan terkait dengan barang bukti. Barang bukti sendiri adalah bidang yang ada di Kejari ya. Itu sebenarnya masuk ke dalam lingkup pidana umum, akan tetapi karena memang untuk barang bukti itu sangat banyak yang perlu dikerjakan, jadi dibuatkan bidang sendiri. Rekan-rekan mungkin bisa membuka terkait dengan apa saja tupoksi dari bidang barang bukti ini di perpustakaan online yang ada di tiap-tiap Kejari atau di web-web kejaksaan lain. Kemudian untuk kompetensi khusus ada aturan penggunaan, aturan pengelolaan, identifikasi data, integrasi data, analis data, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum pendidikan dan kewarganegaraan, kemudian yang terakhir penyusunan laporan dan layanan. Jadi titik berat untuk petugas barang bukti sendiri karena akan ditempatkan di bidang barang bukti di setiap Kejari itu adalah untuk memaksimalkan kinerja dan juga pelaporan terkait dengan rekapan barang bukti yang keluar masuk, yang dikembalikan, dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Jadi memerlukan kemampuan terkait dengan sistem informasi yang tinggi. Jadi rekan-rekan harap untuk mempelajari lagi kemampuan Excel rekan-rekan agar nanti ketika banyak pertanyaan terkait dengan rumus-rumus dan penyelesaian masalah, rekan-rekan bisa menemukan solusinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau rekan-rekan menganggap ini lumayan penting, bisa di screenshot yang data-data di atas atau di samping saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.